Anis Abdullah dari Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Salah satu pembelajaran yang erat kaitannya dengan bangunan cagar budaya yaitu pelajaran matematika, khususnya geometri. Dengan eksperimen lapangan, tentunya pembelajaran matematika akan menjadi asik dan menyenangkan. Hal ini akan menghilangkan kesan bahwa matematika adalah pelajaran yang menjemukan dan membosankan. Matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang jauh dari dunia nyata karena hanya berhubungan dengan simbol dan angka. Semakin tinggi tingkatan pendidikan, mata pelajaran matematika semakin abstrak dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tugas kita sebagai calon guru matematika adalah menghadirkan konsep matematika yang ada dalam kehidupan sehari-hari ke dalam pembelajaran matematika di sekolah. Etnomatematika merupakan salah satu kajian dalam pendidikan matematika yang mengaitkan matematika dengan budaya di mana siswa tersebut tinggal. Dalam etnomatematika, siswa bukan hanya diajak untuk mengembangkan kemampuan matematika saja, tetapi siswa juga diperkenalkan dengan budaya yang merupakan karakter asli bangsanya. Etnomatematika menyediakan lingkungan pembelajaran yang menciptakan motivasi yang baik dan menyenangkan serta bebas dari anggapan bahwa matematika itu menakutkan. Adapun penelitian etnomatematika tentang bangunan bersejarah, khususnya Masjid Agung di daerah istimewa Yogyakarta telah dilakukan sebelumnya. Namun penelitian tersebut masih sangat umum, sehingga perlu penelitian lanjut dan spesifik agar bisa diterapkan dalam pembelajaran matematika di sekolah. Oleh karena itu, identifikasi etnomatematika pada penelitian ini dikhususkan pada Masjid Mataram Kota Gede, Yogyakarta, dengan fokus penelitian berupa unsur-unsur geometri. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan etnografi, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis tentang peninggalan kebudayaan melalui penelitian lapangan sehingga ditemukan bentuk dari bagian-bagian bangunan di daerah kompleks Masjid Mataram Kota Gede, Yogyakarta yang dapat dijadikan media untuk memahami konsep-konsep matematika. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian, yaitu pengumpulan data pustaka dan data lapangan. Pengumpulan data pustaka diperoleh dari studi literatur, sedangkan pengumpulan data lapangan terdiri dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil observasi dan dokumentasi berupa catatan etnografi atau catatan lapangan yang dibuat selama kegiatan observasi berlangsung. Instrumen dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi. Hasil dan pembahasan yakni Masjid Mataram Kota Gede terletak di Kecamatan Kota Gede, berada tepat di daerah perbatasan Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Kota Gede sendiri merupakan sebuah nama kota dari ibu kota Kerajaan Mataram Islam. Bahkan sebagian bangunan cagar budaya tersebut sebagian telah hancur dikarenakan gempa bumi yang menimpa kota Yogyakarta pada tahun 2006. Beberapa bangunan cagar budaya di Kota Gede yang masih ada saat ini antara lain Pasar Kota Gede, Masjid Mataram Kota Gede, Kompleks Makam Pendiri, Sendang Seliran, Kedaton, dan Reruntuhan Benteng. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi di Masjid Mataram Kota Gede, Yogyakarta, diperoleh bagian-bagian yang memiliki aspek
matematika yang dapat dikaitkan dengan materi-materi matematika di sekolah. Berikut daftar benda atau bangunan di Masjid Mataram Kota Gede. Etnomatematika dari atap masjid utama, konsepnya yakni 5 segi 4 adalah bangunan yang dibatasi oleh sebuah segi banyak sebagai alas dan beberapa sisi segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Karena alasnya berbentuk 4 beraturan maka disebut 5 segi 4. Etnomatematika pada rangka atap serambi yang terletak di serambi masjid, yakni berupa konsep garis. Implementasinya yakni konsep rangka atap mengikuti konsep garis sejajar dan garis tegak lurus. Pada ornamen yang terletak di hiasan dinding pagar, konsep geometrisnya yakni transformasi geometri atau pencerminan. Konsep motif ornamen pada hiasan dinding pagar masjid adalah refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Ciri-ciri dari refleksi: benda yang direfleksi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran serta jarak objek dengan cermin sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Yang keempat, yakni tugu prasasti yang terletak di halaman. Konsepnya yakni persegi. Ranjang dinding pada tugu prasasti di halaman masjid berbentuk persegi. Persegi merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dengan luas yakni sisi kali sisi, kelilingnya 4 kali sisi. Yang kelima, etnomatematika pada pintu utama sebelah utara yang terletak di ruang utama berbentuk persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun datar segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi yang berhadapan sama panjang. Luasnya panjang kali lebar, kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Yang keenam yakni beduk Kyai Kedondong yang terletak di serambi masjid berbentuk tabung. Tabung sendiri adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang yang berbentuk lingkaran sebagai sisi alas dan sisi atas, dan sebuah bidang lengkung yang merupakan sisi tegak yang disebut selimut tabung. Luas permukaannya 2 πr/p ditambah 2 πr kuadrat, sedangkan volumenya πr kuadrat kali p. Yang ketujuh yakni atap bangsal pecaosan utara yang terletak di halaman masjid berupa prisma segitiga dan limas. Adapun luas dari atap tersebut adalah 2 kali luas trapesium ditambah 2 kali luas segitiga sama kaki. Yang kedelapan yakni etnomatematika pada ornamen yang terletak di hiasan dinding gapura. Konsep geometrinya yakni transformasi geometri atau rotasi. Rotasi adalah perputaran. Rotasi ditentukan oleh pusat rotasi dan besar sudut rotasi. Yang kesembilan, etnomatematika pada parit atau jagang yang terletak di serambi. Konsep geometrinya yakni keliling pada bangun datar. Untuk mengetahui berapa panjang parit yang mengelilingi serambi masjid digunakan konsep keliling. Keliling merupakan jumlah sisi dari bangun datar tersebut. Yang ke-10 yakni hiasan pada gapura.
yang terletak di gapura. Konsepnya berbentuk belah ketupat. Hiasan pada gapura tersebut berbentuk belah ketupat karena memenuhi sifat-sifat semua ukuran sisi-sisinya sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan besarnya sama dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling tegak lurus satu sama lainnya, mempunyai dua buah sumbu simetri. Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri dari bangun belah ketupat, memiliki dua simetri lipat, memiliki dua buah simetri putar, dan jumlah semua sudutnya adalah 360 derajat. Yang ke-11 yakni etnomatematika pada peniku yang terletak di Serambi Utara. Konsep geometrinya berupa segitiga siku-siku. Peniku atap yang terletak di Serambi Utara berbentuk segitiga siku-siku karena berbentuk segitiga dan salah satu sudutnya siku-siku. Yang ke-12, tugu kecil yang terletak di pagar. Konsep geometrinya yakni transformasi geometri atau dilatasi. Dilatasi atau perbesaran atau perkalian merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Yang ke-13 yakni hiasan pada gapura yang terletak di gapura berbentuk lingkaran. Hiasan pada gapura berbentuk lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Yang ke-14 yakni lantai serambi yang terletak di serambi. Konsep luas. Lantai pada serambi menggunakan keramik sangat bagus untuk menerangkan konsep luas dengan metode pengubingan. Yang ke-15, etnomatematika pada atap gapura yang terletak di gapura, menerapkan konsep trapesium. Trapesium yaitu segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Yang ke-16 yakni tetenger yang terletak di muka serambi. Konsep geometrinya yakni lingkaran dalam segitiga. Lingkaran dalam segitiga merupakan lingkaran yang berada di dalam segitiga dan menyinggung semua sisi segitiga. Yang ke-17 yakni kerangka atap yang terletak di serambi. Konsep geometrinya kesebangunan. Segitiga pada rangka atap mengandung konsep kesebangunan, yakni dua bangun datar dikatakan sebangun jika sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Pembelajaran matematika etnomatematika dengan memasukkan kearifan budaya lokal pada pembelajaran matematika, siswa dapat lebih memahami konsep matematika secara konseptual melalui hasil budaya di lingkungan sekitarnya, dan guru dapat menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga berdampak pada pendidikan karakter. Penguatan nilai-nilai kearifan lokal dapat dilakukan sejak dini melalui kegiatan pembelajaran di sekolah dengan menyusun bahan ajar yang mengintegrasikan materi matematika dengan unsur-unsur budaya tempat siswa belajar. Peran guru matematika sangat penting dalam mentransformasikan pembelajaran matematika berbasis budaya, sehingga pembelajaran matematika bisa diterima lebih mudah dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa dan tidak terkesan sebagai sesuatu hal baru yang jauh dari kehidupan nyata.
Integrasi etnomatematika dengan model pembelajaran dan materi yang tepat dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan literasi matematika. Hasil budaya dalam pembelajaran matematika hanya sebagai pengenalan awal untuk memahami konsep matematika selanjutnya. Proses analisis selanjutnya membutuhkan peran teknologi informasi, sehingga tepat kiranya etnomatematika untuk dijadikan salah satu metode pembelajaran matematika saat ini, di samping meneguhkan identitas dan karakter bangsa Indonesia. Demikian review jurnal dari saya. Oke, Mbak, coba kembali ke atas, Mbak. Judulnya, Mbak. Oh iya, Pak. Drop, Mas. Ini kan hanya semacam mengidentifikasi kan. Mengidentifikasi ilmu matematik pada Masjid Mataram, Kota Gede, Yogyakarta. Berarti ilmu matematik itu dikaitkan dengan aktivitas belajar. Nah, ini ya, aktivitas belajar. Karena hanya mengidentifikasi. Nah, aktivitas belajar itu biasanya nanti kita berpikir reflektif. Kita bandingkan ide-ide matematik dengan keadaan lingkungan sekitar atau unsur budaya. Nah, di situ kita hanya berpikir bagaimana kajian-kajian itu atau yang tadi dikatakan dengan etnografi itu ya. Dengan etnografi itu kita mampu mengidentifikasi benda-benda yang ada, lingkungan-lingkungan yang ada, ataupun bentuk-bentuk yang ada di Masjid Mataram Kota Gede itu kita sesuaikan dengan pikiran kita itu, nah, atau dengan kemampuan pengetahuan kognitif, mengkonstruksi kognitif matematik kita, benaran matematik itu kita kaitkan. Oh, ini mirip dengan sesuatu bangunan geometri yang tadi dijelaskan, kan gitu. Nah, makanya jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan etnografi ya, Mbak ya. Ya. Gitu. Nah, makanya namanya penelitian deskriptif kita sebenarnya hanya bersifat memotret saja, melihat. Nah, ini adalah sebenarnya etnografi ataupun etnomatematika yang bersifat sebagai aktivitas belajar. Nah, aktivitas belajar ini biasanya berhubungan dengan berpikir reflektif, gitu ya. Nah, dari situlah nanti ini kita mengkaji ilmunya itu di situ. Nah, sebenarnya di sini kita bisa menumbuhkan kok kemampuan berpikir intuitif matematik. Coba Mbak, bawah Mbak. Bawah Mbak. Bawah, lihat gambar dulu. Stop Mbak. Nah ini ya. Nah kalau di sini adalah konsep garis. Nah ini ya, konsep bentuknya adalah konsep rangka atap serambi masjid. Nah ini mengikuti konsep garis sejajar dan garis tegak lurus. Nah coba kalau kita suruh satu-satu teman-teman di sini. Nah kok coba bayangkan Mbak, kalau ini jenengan lihat, ya enggak tanpa melihat ini dulu ya, tanpa melihat ini konsep garis atau enggak, jangan terpengaruh ini. Ini jenengan unsur matematikanya dikaji di mana Mbak? Dari bentuknya Pak. Iya, berbentuknya, tetapi ide matematikanya apa? Dari Apa? Nah, berarti karena berpikir intuitif itu kan berpikir di bawah kesadaran kita. Hampir sama dengan metakognitif itu. Nah, ide dia membangun. Kadang intuitif itu bisa intuitif matematik itu bisa timbul atau tidak. Tergantung dari penguasaan konsep matematika. Nah, itu loh ya. Tergantung. Bisa juga nanti ide-ide itu muncul sehingga bisa menjabarkan ini mirip apa. Nah, itulah berpikir dengan intuitif matematik. Nah, ini ya.
Coba kalau Mbak lainnya, Mbak siapa ini? Mbak Dwi. Coba kalau lihat di gambar nomor 2 ini, kamu lihat apa? Ceritakan aja. Ini Pak, bangunan yang rangka atap serambi ini kan Pak? Ya, ya. Pokoknya bebas Mbak, jangan terpengaruh kata-kata di sini, lihat gambar dong. Karena mau kita melihat etno itu paling tidak kita harus bisa mengidentifikasi. Kalau misalnya yang itu kan gambar rangkap atap serambi, itu bisa kayak persegi panjang, bisa seperti persegi. Nah, ini ya ada yang mengatakan persegi panjang, ada yang persegi. Nah, makanya apa namanya peta konsep itu, ide konsep itu, peta ide ya, gambaran peta dari konsep-konsep matematik, peta konsep matematiknya itu di matematik itu. Nah, di sini kan masih perlu dibuktikan dan kita harus percaya juga. Inilah berpikir intuitif. Makanya perlu dicek kebenarannya. Karena berpikir intuitif itu belum sesuatu yang dikatakan dengan konsep matematik. Kalau berpikir intuitif itu mau lari ke konsep matematika, maka diperlukan pembuktian kebenarannya terlebih dahulu. Nah, tadi Mbak Dwi tadi masih memaparkan berpikir intuitif matematik, tetapi perlu dibuktikan mana sih yang persegi panjang, mana sih yang persegi, makanya kita cari, kita ke lapangan, bener enggak, atau kalau dalam bentuk soal yang mana. Nah itu ya, seperti itu kita bisa ngecek benar-benar yang bisa kita gunakan yang mana, seperti itu. Nah inilah adalah berpikir intuitif matematik itu belum mengarah ke konsep matematik, karena kalau menuju konsep matematik itu masih perlu dibuktikan kebenarannya dari suatu ide ataupun intuitif kita main atau enggak, karena intuitif itu bisa timbul atau enggak kok. Tadi itu kan Mbak Temi tanpa melihat ini saya tanya, dia bingung. Nah kadang-kadang dia tuh bingung itu tidak salah kok, karena berpikir intuitif itu kadang-kadang kita bisa timbul juga bisa tidak. Nah, ini ya, sesuai dengan penguasaan konsep-konsep terdahulu yang sudah tertanam di pikiran kita. Nah ini ya, kalau belum pernah sama sekali ya bingung, tidak bisa menumbuhkan intuitif matematika. Dari situ loh. Nah yang menjadi pertanyaan bagaimana, strategi apa, model apa yang bisa menumbuhkan intuitif matematik. Nah di situ loh ya. Nah hal inilah yang makanya saat ini matematik itu bukan tidak hanya menghitung, problem solving, menjelaskan langkah-langkahnya, menggunakan rumus dan sebagainya. Soal-soalnya digali, pembelajaran digali, bisa nggak menumbuhkan intuitif matematik itu? Seperti itu loh. Nah sebenarnya itu seperti itu, kita tidak serta-merta hanya sifatnya matematik itu hanya sebatas jembatan saja. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan silakan bertanya. Silakan teman-teman, Vicky yang mau bertanya. Silakan bebas mau tanya. Ada nggak yang tanyakan? Boleh bertanya kok. Kalau nggak ada yang bertanya, saya tidak bisa lama karena masih ada tamu ya. Baru ini tadi apa namanya, baru betulkan listrik ya. Karena listrik saya kurang stabil. Itu berdampak pada mesin cuci, nggak bisa muter. Terus AC juga kurang dingin gitu. Drop. Saya nggak berani nyolokkan laptopnya karena nanti khawatir juga ngedrop juga. Nah, untuk pertemuan ke-8 saya coba ada asesmen.
Ya kan saya mencoba ada assessment, saya pengen ke pengetahuan teman-teman. Nah, terus setelah meet itu saya presentasi mengenai model-model pembelajaran EDNO. Ya kan? Dalam artian pendekatan EDNO itu sebagai jembatan ya. Sementara kan yang baru temukan kan itu. Nah, nanti baru ya Mas. Nah, itu apa namanya? Kita kaji terus menerus. Ini ya, apakah nanti EDNO itu nanti memunculkan suatu model pembelajaran? Nah, inilah yang akan saya teliti bahwa EDNO matematik itu bukan hanya sebagai jembatan memfasilitasi, tapi benar-benar sebagai pembelajaran terbaru, pembelajaran matematika terbaru. Nah, ini saat ini yang akan saya teliti, yang akan saya kembangkan untuk temuan keilmuan saya. Nah, ini ya, nantinya masih perlu dibuktikan juga. Nah, ini itu ya teman-teman semuanya. Nah, terus saya ingatkan juga bahwa teman-teman ini kan sudah skripsi toh. Sudah ngambil skripsi? Iya, Bapak. Sudah ngambil skripsi. Pernah bimbingan enggak? Kalau saya perlu, Pak. Nah, kalau di bimbingan saya saat ini itu tak suruh untuk membuat systematic literature review. Nah, nanti itu untuk mengkonstruksi skripsi seperti artikel ya. Nah, nanti kita diseminarkan nasional atau saya publikasikan di jurnal. Kebetulan tadi saya dapat info ada bantuan ataupun hibah dari Kemdikbuddikti tentang skripsi itu. Makanya bimbingan saya tadi saya dan Pak Niva ada koordinasi besok Jumat mau pertemuan offline yang di Jogja ya. Nah, untuk mengkonstruksi artikel itu dan segera saya urusi biar nanti dapat hibah skripsi. Semoga saja ada yang tembus. Semua bimbingan saya wajib untuk daftar di situ karena masih 4 hari. Itu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau ikut ya silakan gitu ya. Atau Zoom ya saya agak lupa ya. Saat itu juga enggak masalah. Zoom atau apa ya? Agak lupa juga. Oh, kita ada Zoom. Oh, saya suruh Zoom. Maaf, saya barengan besok Jumat itu barengan ada rapat, berarti rapat 3 saya. Satu Simnas ini ya. Nah, ini sudah ada. Ya silakan, kalau mau bergabung juga silakan tanya Mbak Nafida ya nanti. Kalau tempat saya sudah saya intenskan untuk sistematik literatur review-nya. Sudah saya suruh buat itu. Itu ya, baik teman-teman, mungkin itu. Kalau kita ikuti aturan itu tidak boleh Zoom itu lama-lama ya. Gitu, Pak. Yang lainnya penugasan nanti. Baik, Pak. Untuk UTS-nya, Bapak? Apanya? Untuk UTS minggu depan berarti bagaimana? Ya, untuk UTS kerjakan aja, Mbak. Oh iya, untuk UTS besok hari Sabtu tak upload, Mbak, soalnya. Oh, iya. Di e-learning ya. Web e-learningnya dilihat nanti, download aja soal UTS-nya. Iya, baik, Pak. Itu ya, Mbak ya, teman-teman semuanya. Secara cukup sekian. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya, Mbak.